asalkan tahu juga ya guys, Pontianak itu singkatan dari perempuan mati beranak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video Putra hari ini. Sebelum Putra memulai video Putra hari ini, Putra mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1441 Hijriah. Yang biasanya tahun kemarin itu kita tadarus, taraweh, terus bersama kawan. Kan ini kan untuk kita juga kan guys. Apa tuh lebih baik mencegah daripada mengobati guys. Kita di rumah, kita mengerjakan di rumah semuanya guys, sholat, terus ngaji, ya itulah. Oke guys, hari ini Putra mau menceritakan apa nih, nama-nama hantu di Indonesia guys. Sebelum itu jangan lupa, Putra ingatkan sekali lagi ya, jangan lupa subscribe dan loncengnya supaya kalian tahu video-video terbaru dari Putra. Oke, lanjut aja kita yang pertama. Yang pertama adalah tuyul. Tuyul dalam bahasa Jawanya adalah tuhyul, adalah makhluk halus yang berwujud orang kerdil dengan kepala yang gundul dan jenis jin ifrit guys. Tuyul ini dipercaya berasal dari janin orang yang keguguran atau bayi yang meninggal ketika lahir guys. Karena tuyul ini berasal dari bayi, sifat tuyul ini bersifat kekanak-kanakan guys. Kadang-kadang dipelihara dan dipekerjakan untuk mencuri uang guys. Dan ada juga kalau seandainya tuannya ini perempuan, maka si tuan perempuannya ini harus menyusui si tuyul itu sampai dia puas guys. Jadi konon katanya guys, si tuyul ini dia suka bermain dia guys, terutama bermain dengan yuyu. Ada juga dia bilang yuyu ini bisa menjadi penangkal guys. Contohnya nih yuyu ini, contohnya ini si yuyu, kan taruh aja diletak di dekat sudut-sudut rumah. Habis itu kalau seandainya tuyul tuh lihat si yuyu itu, maka dia bermain aja sama yuyu itu. Jadi dia lupa dia tugasnya itu mencuri uang. Dan ada mitosnya lagi katanya kalau seandainya kalau mau melihat si tuyul itu, syaratnya adalah dicukurnya ini, harus dicukur ini alis mata sampai botak, terus duduk di depan aja malam-malam. Kan duduk aja sampai selonjor atau apalah. Kalau seandainya itu kalian nampak ada anak kecil terus putih, botak, atau gundul, itulah dia. Lanjut aja ke nomor 2. Yang kedua adalah pocong. Tapi guys, sebelum Putra menceritakan si pocong ini, kita ganti aja ya poci ya guys, biar nggak merinding gitulah. Ini aku udah merinding kan guys dia sebut nama si pocong ini. Si poci ini adalah suatu makhluk yang protes karena lupa untuk membuka tali kafannya sebelum kuburannya ditutupi guys. Pocong ini banyak variasinya guys. Ada yang mukanya hijau tapi matanya kosong guys, dan ada juga yang mukanya rata dan memiliki matanya yang berongga ditutupi dengan kain kafan dan mukanya warnanya putih guys atau pucat. Kita akan tahu ya guys, mitosnya katanya si poci ini dia sebenarnya itu jalannya itu bukan melompat-lompat, tapi dia itu melayang dia guys. Dan ingat guys, ini hanya mitos. Tapi kalau seandainya guys, kalau kalian melihat si poci ini dia melompat-lompat, komen di bawah guys, mana yang poci yang asli, mana yang poci yang palsu ya guys, komen di bawah ya. Kita lanjut aja nomor 3 ya guys. Yang ketiga adalah kuntilanak. Dalam bahasa Melayu, kuntilanak ini adalah Pontianak atau Puntianak guys. Adalah hantu perempuan yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir guys. Dan asalkan tahu juga ya guys, Pontianak itu singkatan dari perempuan mati beranak guys. Pasti mengetahui kan kota Pontianak di Kalimantan. Ada ceritanya guys, dulu di daerah Pulau Kalimantan itu ada kerajaan yang disultankan, namanya Sultan Abdurrahman Al-Qadri, yang lagi menetapkan suatu wilayah dan lagi diganggu sama ibu ini. Ibu Kunti ini juga ada variasinya guys. Ada yang bilang dia berambut panjang, terus dia memakai baju putih.
Dan ada juga yang bilang ya seperti tadi tapi tengahnya bolong guys. Atau yang biasa kita bilang itu sundel bolong. Dan ciri-cirinya kalau seandainya Ibu Kunti ini datang adalah mencium aroma-aroma bunga melati atau bunga kamboja guys. Ini kok. Nah, bukan bau bunga guys, tapi bau ikan itu lapar aku guys. Itu kita nggak tahu juga ya guys, mitos atau enggak. Katanya kalau seandainya kita mendengar suara Ibu Kunti ini lagi menangis, jaraknya dia jauh, maka Ibu Kunti ini dekat sama kita guys. Dan sebaliknya, kalau seandainya suaranya jauh, deket maksudnya, nah maka Ibu Kuntinya itu jauh dari kita guys. Dan itu pun kita nggak tahu juga ya guys, boleh komen di bawah. Tapi guys, kalian gak usah takut guys. Kita cari-cari ke Wikipedia, ke Google. Nah, ada dia cara penangkalannya. Dalam tradisi Jawa, Ibu Kunti ini dia takut pada barang-barang tajam guys, seperti pisau dan gunting. Dan ada juga dalam menurut tradisi Melayu, si Ibu Kunti ini juga takut sama paku guys. Jadi guys, gini caranya menurut tradisi mereka katanya. Jadi guys, menurut dari tadi sini, kalau seandainya Ibu Kunti ini nongol, apa tuh? Nah, siapkan paku, tancepin aja paku itu ke ubun-ubunnya si Kunti ini. Katanya, biar si Kuntinya itu melemah katanya. Tapi kalian guys, aku tanya sama kalian, apakah berani kan seperti itu? Putra aja, berharap aja ya guys, benar-benar Ibu Kunti itu nggak nongol lah sama Putra. Bayangin kalau seandainya ini nongol ke muka kita, sempat kalian apa tuh nancepin pakunya ke kepala si Ibu Kunti ini. Putra aja kok kayak gitu aja dan nangis Putra. Walah wak tengoklah wak dia. Berinding aku loh wak, langsung wak berinding aku cerita kayak gini-gini lah wak. Dan ada juga guys, menurut Islam ada sebuah jin yang menyerupai orang yang tiada atau sejenis jin hafaf namanya guys. Ya dia itu apa tuh seperti kayak tugasnya itu menakut-nakuti manusia. Tapi guys, ada dia penangkalnya juga secara Islam guys, adalah berdoa sebelum kepergian atau baca ayat kursi. Apa tuh kalau seandainya lagi merinding atau apa, ya baca aja itu. Nah, pasti akan mereka takut mereka itu. Jadi kita nomor yang terakhir guys. Yang terakhir adalah Gundurwo. Gundurwo ini adalah suatu makhluk dari bangsa jin yang berwujud manusia tapi mirip kera, bertubuh besar dan kekar guys. Warna kulit hitam kemerahan dan ditumbuhi bulu-bulu yang sangat lebat dari seujur tubuhnya guys. Gundurwo ini berasal dari bahasa Kawi yaitu Gundurwa dan diakari dari bahasa Sanskerta Gandharva. Dan sifat Gundurwo ini guys, yaitu sesosok yang iseng dan cabul guys. Karena kegemarannya itu mohon maaf ya guys. Terus dielusnya badannya wanita pada saat si wanitanya ini tidur. Mau tahu lagi guys, memindahkan celana dalam perempuan guys. Ini Gundurwo ini gini-gini juga lah dia ya. Gini-gini juga. Asal usul dari Gundurwo ini adalah arwah yang meninggal tidak sempurna, bisa berupa kecelakaan, bunuh diri, atau penguburan yang tidak sempurna guys. Gundurwo ini pun juga tidak bisa dilihat sama orang biasa guys. Tapi dia akan menampakkannya jika dia merasa terganggu guys. Tapi guys, gak usah takut ya guys. Gundurwo ini pun ada yang baik juga kok. Dalam kepercayaan tradisi Jawa, Gundurwo yang baik ini ada seorang kakek yang memakai jubah putih yang berkelihatannya dia itu bersifat berwibawa. Jadi Gundurwo yang baik ini dia sifatnya berbeda sama si saudaranya si cabul ini. Dan Gundurwo ini saling membantu manusia seperti menjaga pintu gaib dan menjaga rumah dari orang-orang yang niat yang buruk. Dan pernah juga terdengar ya guys, Gundurwo baik ini kadang-kadang membantu menyunatkan anak-anak
yang kurang mampu, dan anak-anak yang soleh. Guys, ini Putra lagi cari-cari juga pun di Google juga, ternyata nongol ini cara untuk memanggil genderuwonya ini. Tapi ini Putra nggak tahu ya ini jahat atau baik nih. Ya, tapi di sini nongol dia. Yang pertama adalah kamu harus menyiapkan dan seekor burung gagak. Itu adalah pisau yang sangat tajam. Adalah pemanggangan yang seperti kayak sate ayam gitu. Ini pembuatannya seperti kayak sate ayam, tapi di sini kelancarannya adalah pada saat menyembelihnya, guys. Kalau seandainya pisau itu tidak tajam, guys, maka ini ritualnya ini dia akan gagal. Dan semua itu kan jangan lupa mantra. Dan kalau udah semuanya beres, hanya udah dikipas-kipas aja. Nah, sampai kan itu kan asap-asapnya bakal menggembur-gembur. Nah, disitulah nanti si genderuwo itu mencium aroma daging gagak itu. Nah, itulah guys video Putra hari ini adalah nama-nama hantu di Indonesia. Semoga terhibur ya guys. Dan Putra mau mengingatkan sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe, dan loncengnya supaya kalian mengetahui video terbaru Putra. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.